Generasi muda hari ini tumbuh di antara dua kutub yang paradoksal. Di satu sisi, mereka menjadi saksi atas kebebasan dan keterbukaan yang diperjuangkan oleh generasi sebelumnya. Namun, di sisi lain, mereka hidup dalam era ketika demokrasi semakin rapuh oleh polarisasi, disinformasi, dan apatisme politik. Profesor Burhanuddin Muhtadi dalam risetnya yang berjudul Complacent Democratic Political Preference Gen Z Indonesians menggambarkan fenomena unik dari generasi Z di Indonesia. Mereka merupakan generasi yang mendukung demokrasi, tetapi sekaligus generasi yang puas terlalu dini terhadap kualitasnya. Mereka menerima demokrasi sebagai sesuatu yang sudah cukup baik, padahal tanda-tanda kemunduran seperti melemahnya lembaga hukum, buruknya kebebasan sipil, dan berkurangnya transparansi politik semakin jelas terasa. Mereka disebut sebagai complacent democrats, di mana warga yang menikmati hasil demokrasi tanpa merasa perlu memperjuangkannya. Generasi ini lahir dan tumbuh di masa ketika demokrasi dianggap hal yang wajar, bukan hasil perjuangan. Mereka tidak menyaksikan ketakutan masa otoritarianisme, sehingga kebebasan sering dianggap sebagai given. Disinilah letak keunikan sekaligus kerentanannya. Ketika rasa puas menggantikan semangat kritis, maka demokrasi kehilangan penjaganya yang paling penting, anak muda yang sadar dan peduli. Namun, narasi ini tidak harus berakhir dengan pesimisme. Gagasan Longpet yang dikemukakan oleh Ari Wallace dalam bukunya Longpet Becoming the Great Ancestor Our Future Needs memberi jalan untuk membalik arah pandang tersebut. Wallace mengajak kita untuk berpikir melampaui hari ini, untuk membangun cara pandang yang menembus batas waktu, menimbang keputusan dan tindakan bukan hanya berdasarkan manfaat jangka pendek, melainkan dampaknya bagi generasi masa depan. Ia menyebut pendekatan ini sebagai Longpet thinking, berpikir sebagai leluhur besar, great ancestor, yang bertanggung jawab atas dunia yang akan diwariskan. Jika riset Profesor Burhanuddin Muhtadi menyoroti kecenderungan generasi muda yang puas terhadap demokrasi yang sedang menurun, maka Wallace menawarkan perspektif penyembuhannya, memperluas horizon berpikir generasi muda agar tidak berhenti pada hari ini. Tapi kita juga harus bertanya, apa yang akan kita tinggalkan untuk mereka yang datang setelah kita? Menggabungkan dua gagasan ini membuka jendela pemahaman baru tentang arah masa depan demokrasi Indonesia. Generasi Z tidak boleh hanya dilihat sebagai complacent democrat, tetapi harus dibimbing menjadi Longpet citizen, warga yang berpikir lintas generasi, memahami bahwa demokrasi bukan hanya tentang hak memilih 5 tahun sekali, melainkan tentang menjaga kualitas hidup bersama bagi anak dan cucu mereka kelak. Ketika generasi muda memandang partisipasi politik, hukum, dan kebijakan publik melalui lensa jangka panjang, maka setiap tindakan dan diskusi kampus, kritik terhadap kebijakan, hingga advokasi sosial menjadi bagian dari tanggung jawab sebagai leluhur demokrasi masa depan. Mereka bukan sekedar pewaris sistem politik, tetapi arsitek moral yang menata fondasi baru bagi bangsa. Bayangkan jika setiap anak muda memandang dirinya bukan hanya sebagai pemilih, tapi sebagai perancang masa depan, bukan hanya sekedar sebagai penerima manfaat demokrasi, tapi sebagai penjaga nilainya. Inilah titik temu antara riset Profesor Burhanuddin Muhtadi dan bukunya Ari Wallace. Riset pertama menegur, buku kedua menuntun. Dari yang puas menjadi peduli, dari yang menerima menjadi mencipta, dari complacent democrat menjadi great ancestors. Pemuda yang berpikir jangka panjang akan menyadari bahwa perjuangan demokrasi tidak pernah selesai. Ia adalah proses lintas generasi yang membutuhkan ketekunan moral, kesabaran politik, dan keberanian intelektual. Dengan demikian, generasi Z Indonesia dapat bergerak dari sikap puas menjadi tanggap, dari ketenangan menjadi kesadaran, dari demokrasi sebagai kenikmatan menjadi demokrasi sebagai tanggung jawab. Sebab, sebagaimana kata Wallace, kita semua akan menjadi leluhur bagi masa depan. Pertanyaannya hanyalah, jenis leluhur seperti apa yang kita inginkan? Saya Athari Farhani, salam dari Moskow.